Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Momoshiki dapat melihat rencana terakhir Boruto dan berkata, "Jangan-jangan kau ingin menggunakan teknik berbahaya itu, bocah? Kau akan langsung mati jika menggunakannya. Apa kau lupa, kalau kau tidak akan selamat jika melakukan jutsu itu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan itu. Aku ingin dia melihatku dengan mata ini. Aku sudah kehabisan rencana Momoshiki, sangat sulit melawan mereka seorang diri." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia membuka mata Jougannya, dan tiba-tiba Jougan Boruto mengeluarkan kilatan petir dari mata Boruto. Setelah fenomena itu terjadi, tiba-tiba Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto merasa lemas seperti tidak ada cakra yang tersisa dalam tubuhnya. Cakra Momoshiki diperas paksa oleh Boruto dengan kekuatan Jougan miliknya. Saat itu Boruto berkata, "Maaf membuatmu kecewa Momoshiki, aku sudah dapat mengendalikan apapun saat ini, dan tidak akan terjadi apa-apa denganku jika aku melakukan itu. Paman Sasuke sudah melatihku sebelumnya bagaimana memaksamu atau menyeret habis kekuatanmu saat ini, jadi maaf, membuatmu harus merasa kelelahan seperti itu." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Sialan Uchiha bajingan itu, dia benar-benar sudah menyadari kekuatan mata itu bangkit di tubuhmu. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Setiap saat aku selalu mengetahui apa yang kau lakukan bersama Uchiha itu. Apa yang dia lakukan sampai aku tidak tahu kau bisa mengendalikan Jougan sejauh itu, bocah?" Mendengar itu Boruto tidak menjawab apapun pertanyaan dari Momoshiki. Boruto berkonsentrasi dengan cakra Momoshiki yang mengalir di tubuhnya. Saat itu Boruto dilapisi aura cakra berwarna biru, sampai-sampai di lengan Boruto muncul kedua rinnegan berwarna merah, layaknya kekuatan Momoshiki dahulu saat melawan Naruto dan Sasuke. Saat kedua rinnegan tersebut muncul di telapak tangan Boruto, dia mengatakan, "Aku rasa ini cukup, aku akan menyerap para Shinju itu dengan ini. Setelah aku melakukannya, aku akan tertidur dalam waktu yang panjang, sebab aku sudah tidak punya kekuatan lagi, dan ini adalah kekuatan terakhir milikmu Momoshiki, hanya ini yang bisa kuambil darimu. Kalau begitu, aku akan mengejar Shinju yang memiliki paras seperti Paman Sasuke. Aku rasa ini sudah terlalu lama membuatnya menunggu." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia dapat merasakan hawa keberadaan dari Shinju Hidari. Dia langsung membuka portal Jikukan Ninjutsu untuk menemui dirinya. Boruto melihat kalau Garaga sudah mati akibat melawan Hidari untuk menghadang pergerakannya untuk mengejar Kashin Koji dengan Shikamaru. Saat itu Boruto memegang bagian tubuh Garaga dan berkata, "Jadi dia membuatmu seperti ini ya? Maafkan aku Garaga, bahkan aku tidak mendengar pesan terakhirmu, tapi dengan diriku yang sekarang, aku dapat melakukan sesuatu apapun yang dinilai mustahil oleh seseorang. Aku akan menyelamatkanmu." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menghisap Garaga dengan rinnegan yang ada di telapak tangannya. Setelah itu Boruto memindahkan Garaga ke suatu tempat, dan kemudian Boruto langsung mengejar keberadaan Hidari. Di sisi lain, di suatu tempat yang tidak diketahui, Code dan Shinjujura sedang saling ingin membunuh. Saat itu Code berkata, "Apa kalian ini sebenarnya? Apa kalian betah dengan wujud seperti itu Kyuubi?" Mendengar ucapan Code, tiba-tiba Jura mengeluarkan asap di atas kepalanya. Tiba-tiba keluar Ishiki Otsutsuki dalam wujud asap. Saat itu Jura berkata, "Ishiki Otsutsuki adalah panutan dalam hidupmu Code, dan aku mengetahuinya dengan jelas. Saat ini, aku akan memberikan informasi besar padamu tentang situasi kami. Saat ini, jiwa manusia yang sudah mati, dan mereka mati di dalam dunia ini, semua terekam oleh kami. Salah satunya adalah orang yang kau hormati, Ishiki Otsutsuki. Saat ini aku menunjukkan keberadaannya, dan semua yang sudah mati, dapat kami kembalikan seperti sebelumnya. Jika kau ingin menyelamatkan seseorang yang berharga bagimu, siapapun dia, maka bekerjasamalah denganku, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Mendengar itu Code menjawab, "Aku tidak tertarik dengan tawaranmu Kyuubi, bagiku kau adalah bawahanku selama ini, jadi sedikit aneh mendengarkanmu berbicara." Jura yang mendengar itu berkata, "Baiklah aku mengerti, sepertinya jika hanya ucapan saja kau tidak akan mempercayai itu dengan mudah. Kalau begitu apa maumu untuk kau bisa mempercayai kami?" Code yang mendengar itu membalas, "Itu yang aku tunggu dari tadi Kyuubi. Saat ini aku masih dendam pada Boruto dan juga Kawaki, tapi dengan kekuatanku yang sekarang, aku rasa sulit untuk melumpuhkannya. Jika kau memang mau membantuku, berikan aku kekuatan kalian sekarang juga." Jura yang mendengar itu membalas, "Itu jawaban yang aku tunggu juga. Saat ini egoku kami semakin berevolusi.
Kami tidak seperti sebelumnya yang hanya menargetkan Boruto dan Kawaki. Kami ingin bermain dengan senang di dunia ini, tapi tetap target akhir kami adalah mereka. Sebab itu, rasanya aku ingin bilang, aku membutuhkanmu untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Naruto Uzumaki. Di sisi lain, Daemon dan Eida berhasil membantu Kawaki dari serangan kedua Shinju. Shinju tersebut adalah Shinju Matsuri dan Shinju Bak. Saat itu Daemon berkata, akhirnya aku bisa bertarung juga setelah sekian lama kakak. Kawaki, kau benar-benar babak belur melawan mereka ya. Sebenarnya aku tidak suka harus melindungimu dari mereka, tapi anggap saja, aku melawan mereka karena aku sudah lama tidak bertarung. Shinju Bak yang melihat kehadiran Eida berkata, Senrigan, akhirnya kau datang juga. Mata yang terlalu menjijikan merubah takdir seseorang dengan memalukan. Aku akan melakukan sesuatu yang menarik dengan itu. Shinju Matsuri yang melihat kehadiran mereka, langsung mengeluarkan Jutsu Doton untuk mengunci pergerakan Daemon. Tapi sangat disayangkan, Jutsu Doton tersebut mental ke arah Matsuri sendiri. Saat itu Shinju Bak berkata, kekuatan refleksi, aku dapat melihat itu dari tubuhmu bocah. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan dari Shibai Otsutsuki? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Daemon yang mendengar itu menjawab, apa kau sudah selesai menyerangku monster? Apa hanya itu saja kekuatan yang dapat kalian lakukan? Ayolah, aku ingin bermain lebih lama kali ini. Kawaki yang mendengar itu menjawab, berhati-hatilah Daemon, jangan pernah remehkan mereka. Jika aku jadi kau, maka aku tidak akan melemahkan sikap siagaku. Eida mendengar itu membalas, Kawaki, saat ini juga, kau harus kembali ke desa. Kau cukup kelelahan akibat kehabisan cakra. Jika terus begini, situasimu akan semakin melemah. Daemon mendengar itu membalas, pergi saja dari sini kakak, aku akan menghalang mereka. Jangan khawatir padaku, aku akan menyusul kalian setelah semua ini selesai. Di sisi lain, Code berhasil mendapatkan kekuatan dari Jura. Saat itu bentuk tubuh Code benar-benar berubah layaknya seperti Jinchuriki Kyuubi. Saat itu Code berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menuruti apa yang kau rencanakan Kyuubi. Aku rasa dengan kekuatan ini, aku dapat mengimbangi mereka, dan aku tidak perlu mengikuti perjanjian dengan Boruto. Dan mata ini, aku akan menghancurkannya di depan dia saat itu juga. Jura yang mendengar itu membalas, Code jika kau masih ingin lebih kuat dari sekarang, aku bisa menuntunmu ke jalan itu tergantung padamu sekarang. Code mendengar itu membalas, maaf aku harus menjaga jarak denganmu, walaupun kau memang memberiku kekuatan, tapi aku masih belum bisa terlalu dekat, aku harap kau mengerti. Jura mendengar itu membalas, yaitu tidak masalah, jika kau takut tiba-tiba aku membunuhmu kan. Tapi aku saat ini tidak tertarik melakukannya, aku memintamu, carilah peninggalan dari Uzumaki Naruto saat ini. Mereka sudah tersebar di muka bumi, jika kau dapat mengambil para monster berekor itu, akan lebih menarik untuk dirimu dan diriku juga.